Karena jurusannya sosial politik dan majornya politik sehingga lebih relevan terhadap politik ya Mas Bambang. Cuman malah justru saya mematahkan beberapa teori tentang politik yang selama ini dipelajari kita bersama, baik teori-teori itu terutama teori-teori yang datang dari luar negeri yang memang usia teori itu sudah terlalu lama lah sehingga kurang sesuai dengan perkembangan zaman tentang perpolitikan di dunia, lebih-lebih di Indonesia ini kan politiknya politik sangat spesifik, gitu, sangat spesifik. Tidak seperti yang kita lihat, kita dengar politik-politik di luar negeri. Ada kemiripannya, tapi lebih banyak perbedaannya. Jadi justru saya melihat dari berkesimpulan setelah kuliah dengan praktek itu banyak teritori yang sudah kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai, sehingga itulah yang menjadi penemuan atau kesimpulan kami untuk mematahkan suatu teori dan harus menggunakan teori baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu beri inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati, memeriahkan Mangayu Bagio 64 tahun Universitas Diponegoro, yang selama itu pula Universitas Diponegoro telah menghasilkan banyak karya dan tentu saja para alumnus yang mengabdi di banyak tempat. Salah satu yang saat ini bersama saya adalah Dr. Wisnu Suhardono, SE, MSc. Beliau adalah seorang pengusaha, Dirut PT Satria Group, tapi beliau juga aktif di bidang sosial, ya, mungkin juga masih aktif di bidang politik. Apa kabar Pak Wisnu? Alhamdulillah sehat lan waras Pak Bambang. Bagaimana Pak Bambang dan keluarga? Ya, alhamdulillah baik-baik juga. Oke. Pak Wisnu, tanggal 15 Oktober ini Undip berusia 64 tahun. Nah, Pak Wisnu ini kan dikenal orang yang ngebut kuliah S2, S3 dengan sangat cepat di Universitas Diponegoro. Ya. Nah, maka mungkin Pak Wisnu bisa menularkan pengalaman untuk memberi semangat dan inspirasi kepada mereka yang ingin meneruskan kuliah, tetapi usia sudah enggak begitu muda dan juga sibuk di banyak kegiatan. Monggo silakan Pak Wisnu. Iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi alhamdulillah saya bisa menikmati atau terlibat dalam kegiatan kuliah di Universitas Diponegoro, baik S2 maupun S3-nya. Jadi awalnya lebih dulu saya kan ditugaskan oleh senior-senior untuk memimpin Golkar di Provinsi Jawa Tengah, menggantikan Mas Bambang. Kemudian 1 tahun kemudian setelah saya memimpin Golkar Jawa Tengah itu kan hampir setiap minggu Jumat pagi berangkat, Sabtu sore pulang, atau Jumat sore pulang, berangkat, Sabtu malam pulang Jakarta atau pulang minggunya. Sehingga rata-rata satu bulan 4 kali. Aduh, saya ini kok kayaknya
waktu saya yang begitu sibuk, hilang waktu 2 hari dalam seminggu hanya untuk ngurusin partai. Kedua, faktor ini kan urusan politik dan background saya kan ekonomi. Yang ketiga, bersamaan tahun tersebut ada pendaftaran untuk S2 sosial sospol di Undip, sehingga saya mengambil keputusan untuk ikut sebagai mahasiswa untuk mengetahui lebih banyak teori tentang politik seperti apa. Tuh. Alhamdulillah kurang dari 3 tahun saya selesai. Dilala, ya bukan dilala, memang planningnya Undip mungkin membuka kuliah untuk S3 angkatan pertama sosial atau sospol yang majornya adalah politik. Jadi saya bersama 7 orang lainnya merupakan angkatan pertama S3 sosial politik atau sospol yang majornya politik, karena ada major administrasi, bisnis administrasi. Ya, jadi kita berdelapan ikut kuliah sebagai angkatan pertama. Kuliahnya kalau enggak Jumat Sabtu, itu Sabtu saja atau Jumat saja atau ada kalanya Minggu. Nah, jadi saya kuliah dan alhamdulillah dari 8 mahasiswa itu saya yang paling rajin dalam hadirnya aja saya paling rajin. Padahal saya kan tinggal di Jakarta. Itulah yang membuat saya itu menjadi bersyukur karena saya lebih semangat dari kawan-kawan yang tinggalnya di Semarang. Mereka kebanyakan dosen, lebih banyak waktunya dari saya. Alhamdulillah saya bisa lulus dalam waktu 3 tahun 8 bulan. Saya yang pertama lulus 3 tahun 8 bulan dan nilai saya kalau nggak salah 3,8 something. Nah, pada waktu ujian berarti cum laude. Ya, jadi saya tidak bisa dapat cum laude karena di atas 3,7,5 katanya dan juga kurang dari 4 tahun. Pada waktu ujian terbuka, saya umurnya 63 lebih sehari. Jadi alhamdulillah dengan semua dosen pun yang pernah mengajar kita, mengajar kami, tidak ada yang usianya lebih tua dari saya. Jadi saya bersyukur menjadi mahasiswa tertua, bahkan lebih tua dari para pengajar, profesor-profesor yang memberikan kuliah kepada kami bersama. Nah, itu Pak. Ya, yang kedua, kenapa saya memilih di Undip? Karena tadi alasannya saya kan memimpin partai tiap Jumat Sabtu ke Semarang. Jadi saya lebih baik saya kuliah di Semarang. Memang sebelum saya memutuskan kuliah di Semarang, ada salah satu wakil rektor dari UNS datang ke kantor saya dan ke rumah saya, meminta kalau bisa saya kuliah di UNS saja gitu. Karena apa? Karena kan Pak Wisnu punya hotel di Solo. Saya jawab, nggak mungkin karena saya Jumat Sabtu rata-rata waktu saya di Semarang. Semarang Solo kan waktu itu belum ada tol. Jauh, nggak sanggup lah, udah umur. Akhirnya saya putuskan di Undip. Kira-kira itu yang melatar belakangi. Jadi saya bisa memberikan pesan kepada generasi yang lebih muda dari saya, sama sekali umur atau usia untuk menjadi hambatan untuk kuliah, karena saya selesai S3 63 tahun lebih sehari. Gitu Pak Bambang. Ya, jadi itu sekaligus memanage waktu Pak Wisnu ya. Iya, seandainya nggak jadi ketua Golkar Jawa Tengah mungkin tidak nggak disambi. mungkin, nggak mungkin. Males lah udah tua lah, udah lambat otaknya Pak, gitu loh. Jadi luar biasa memanfaatkan waktu ini. Nah pertanyaannya, apakah ilmu yang diperoleh selama kuliah S2 S3 itu membantu atau bermanfaat dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan politik, Pak Wisnu?
Karena jurusannya sosial politik dan majornya politik sehingga lebih relevan terhadap politik ya Mas Bambang. Cuman malah justru saya mematahkan beberapa teori tentang politik yang selama ini dipelajari kita bersama, baik teori-teori itu terutama teori-teori yang datang dari luar negeri yang memang usia teori itu sudah terlalu lama lah sehingga kurang sesuai dengan perkembangan zaman tentang perpolitikan di dunia, lebih-lebih di Indonesia ini kan politiknya politik sangat spesifik, gitu, sangat spesifik. Tidak seperti yang kita lihat, kita dengar politik-politik di luar negeri. Ada kemiripannya, tapi lebih banyak perbedaannya. Jadi justru saya melihat dari berkesimpulan setelah kuliah dengan praktek itu banyak teritori yang sudah kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai, sehingga itulah yang menjadi penemuan atau kesimpulan kami untuk mematahkan suatu teori dan harus menggunakan teori baru, terutama tentang perilaku para pemilih lah, karena berbeda para pemilih di Indonesia dengan para pemilih di luar negeri. Gitu, Bapak. Nah, itu menarik, Pak. Bisa diberi contoh? Ya kan ada kalau menurut teori itu kan perilaku pemilih kan ada dua kalau teori. Ada sosial, ada ekonomi, kemudian yang satu lagi sosial, ekonomi, sama rasional kalau nggak salah. Ya, tapi di kita kan lebih banyak yang tidak rasional di dalam melakukan pilihannya itu. Lebih banyak yang tidak rasional dan dengan segala hormat faktor uang menjadi yang sangat luar biasa di Indonesia ini, sehingga teori-teori yang disajikan di dalam ilmu pengetahuan yang dulu ini sudah kurang relevan, bahkan tidak relevan sama sekali kalau kita pelajari di Indonesia ini. Jadi teori-teori yang universal nggak cocok untuk Indonesia? Sangat kurang atau tidak cocok sama sekali. Ini tentunya kewajiban pakar-pakar politik yang mumpuni di Indonesia harus menemukan teori baru. Jadi dan selama ini belum ada, hanya mereka berdebat saja, tapi kan belum menemukan teori baru. Sehingga menurut saya harus ada suatu kolektivitas para pakar untuk membahas bagaimana teori politik, mungkin malah justru teori politik di Republik Indonesia ini menjadi sesuatu yang baru di dalam politik dunia dan mungkin menjadi acuan yang menarik untuk para pelaku dan para ilmuwan tentang politik di luar Indonesia. Itu menurut saya. Jadi menarik kurang bagusnya menurut menurut Pak Wisnu ya. Bukan menarik kurang bagus ya. Sesuatu yang berbeda gitu loh. Kalau dikatakan kurang bagus, untuk yang menang ya ini bagus teori ini di Indonesia gitu kan. Tapi untuk yang kalah atau yang tidak terpilih, ini teori nggak beres nih di Indonesia kan. Dari sudut pandang saja dari mana melihatnya kan. Nah, jadi kita tidak melihat bagus tidak bagus, tetapi ini sesuatu yang baru dan mungkin tidak terlalu banyak negara di dunia di luar Indonesia yang menerapkan teori ini, gitu loh. Atau bukan menerapkan, tapi menjadikan suatu teori baru, gitu kan, di dalam ilmu politik. Kira-kira gitu, Mas Bambang. Iya. Ya, pendapat saya ya, bisa aja keliru ya. Pak
Pak Wisnu jadi ahli, jadi pakar politik. Padahal bisnisnya banyak di oil and gas. Gimana hubungannya itu Pak Wisnu? Ya, jadi saya memang selama 10 tahun lebih memimpin Golkar di Jawa Tengah, terus terang bisnis saya agak terganggu. Oleh karena itu, saya atas pertimbangan saya dan atas permintaan partner-partner saya yang merupakan perusahaan multinasional agar saya tidak lagi berpolitik. Karena mereka masih ingin bekerja sama dengan saya, tetapi faktor politik di Indonesia ini sangat mempengaruhi dan saya merasakan sendiri. Saya mohon maaf, jadi rekening saya di Standard Chartered Bank Singapura ditutup, di American Express Bank di Singapura ditutup, di Citibank Singapura ditutup, di bank lokal Singapura di BS ditutup. Dengan alasan sesuai dengan peraturan perusahaan kami, maka rekening Anda kami tutup. Sisa uang ini harus dikirim kemana? Saya tidak dalam posisi yang harus bisa bertanya. Jadi saya menggunakan pihak ketiga untuk bertanya kepada mereka, kenapa kok saya ditutup? Rupanya mereka melakukan atau menerapkan teori atau satu kebijakan yang namanya PEP, jadi Political Exposed Person. Karena saya menjadi ketua Golkar Jawa Tengah, salah satu partai politik di Republik Indonesia, maka mungkin atau diduga mereka khawatir kalau uang yang saya taruh atau simpan di rekening bank-bank tersebut itu adalah uang dari hasil kegiatan atau aktivitas saya sebagai politikus. Padahal sama sekali tidak ada, karena mungkin sebagian orang tahulah saya menjadi ketua partai Golkar di Jawa Tengah kan justru nombok, tidak dapat uang. Kira-kira begitu. Tapi itulah dan yang terjadi. Kemudian partner saya dari Rusia meminta saya datang untuk ketemu di London tanggal 25 Februari tahun 2020 dengan catatan saya bisa ketemu mereka kalau saya sudah tidak lagi sebagai ketua partai politik atau sebagai politikus, sehingga saya menyampaikan tidak maju lagi sebagai calon ketua Golkar Jawa Tengah. Saya layangkan tanggal 31 Januari 2020 sebelum Musda bulan Maret dan sebelum pertemuan saya di London 20 Februari 2020. Itu salah satu. Jadi saya merasa sudah lega, gitu cukup. Dan kemarin juga Pak Panggah rawuh ke rumah saya dengan 3 orang wakil ketuanya atau ketua hariannya, ya, silaturahmi, lama nggak ketemu, saya sampaikan mohon saya jangan dikeluarkan SK sebagai ketua Dewan Pertimbangan Golkar Jawa Tengah. Jadi ini ada posisi kosong, barangkali Mas Bambang bisa komunikasi dengan mereka. Karena saya tidak boleh lagi, Mas, menurut permintaan para partner saya. Kira-kira gitu, Mas Bambang. Iya, ya, Pak Wisnu. Jadi sekarang setelah tidak aktif di politik lagi, bisnis sudah kembali normal. Dalam konsentrasinya sudah normal, alhamdulillah. Tapi ya terganggu karena kemarin pandemi internasional, sehingga bukan hanya berdampak faktor di dalam negeri, tapi faktor di luar negeri juga berdampak terhadap saya. Bersamaan juga itu bulan Maret pandemi internasional, bulan April harga crude turun dari 60-70 sampai ke $30 per barel, sehingga mempunyai suatu dampak dan kontraksi bisnis yang cukup luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bergerak kembali, karena bukan saja harga crude sudah naik dan di sampingnya pandemi sudah reda, tapi kebetulan saya kan lagi konsentrasi menyelesaikan atau mendevelop
Satu adalah lapangan panas bumi saya di Jawa Barat, yang satu lapangan gas di Laut Jawa. Ada 2 blok, yang satu blok lapangannya di atas Tuban. Satu blok di atas Tuban, satu blok lapangannya di atas Tuban 2, satu lapangan di atas Jepara. Nah, ini kita sedang lagi membicarakan secara intens baik dari pemerintah selaku regulator maupun dari calon partner bisnis saya. Ini menarik nih Pak Bambang, soal yang kedua persoalan lapangan gas ini. Saya kan sebagai putra Jawa Tengah menginginkan agar gas saya itu saya alirkan ke Jawa Tengah. Apakah landingnya di Rembang atau landingnya di Tambak Lorok menggunakan existing facilities. Tetapi rupanya yang mau membeli gas saya itu adalah salah satu atau perusahaan dari Jawa Timur, walaupun aktornya adalah orang Semarang. Nah, jadi mereka diminta atau sudah komunikasi dengan Ibu Gubernur agar industri turunan yang menggunakan gas milik kami dan milik pemerintah. Kenapa saya bilang milik pemerintah? Karena komposisi kepemilikan di lapangan gas itu kan 65% pemerintah, kami atau saya 35%. Jadi tidak mungkin saya bisa ngambil kebijakan sendiri tanpa persetujuan pemerintah. Nah, saya juga ingin membangun komunikasi segera dengan Pak Ganjar, barangkali Pak Ganjar bisa komunikasi dan Pak Presiden agar industri turunan yang menggunakan gas saya ini bisa dibangun di Jawa Tengah. Karena jangan melihat sektoral Jawa Timur saja, karena perbandingan pertumbuhan industri di Jawa Timur dengan Jawa Tengah kan sangat jomplang, Mas Bambang. Jadi sayang sekali lah, ini kan harus proaktif pihak pemerintah daerah, dan saya yakin kalau Pak Ganjar selaku gubernur itu bisa komunikasi dengan baik dan dengan Presiden dan dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, itu bisa dialihkan sedikit bergeser ke Jawa Tengah, instead of Tuban kita bisa bangun di Rembang. Sehingga saya mempunyai satu kepuasan batin bahwa kita bisa ikut membangun dari samping atau dari belakang dan memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Saya akan segera komunikasi dengan Pak Gub, barangkali mumpung kita belum final, karena kita masih menyelesaikan teknis dan komersial serta legalnya. Jadi masih ada celah. Di samping itu juga di Tuban udah cukup crowded sebetulnya, sehingga kurang convenience lah untuk industri baru. Kira-kira begitulah tentang lapangan gas saya di Laut Jawa ya, 70 km di atas. Ini kan itu industrinya petrochemical nanti. Petrochemical, seperti pupuk gitu Pak? Iya, ini metanol, lebih setengah pupuk. Tadinya pemerintah minta gas saya turun di Tuban dialirkan ke Gresik, tapi keekonomiannya tidak ketemu, sehingga ini ada calon partner, yaitu perusahaan dalam negeri berpartner dengan perusahaan Amerika cukup besar namanya Air Product yang menginginkan konsep ini. Sementara saya yain dulu, tapi saya minta nanti kawan kita Pak Soleh untuk bicara dengan Pak Gubernur supaya sayanglah ini, karena industri downstream-nya itu dalam tahap pertama itu nilai industri yang mereka akan bangun 1 miliar US dollar. Kan besar dampaknya itu. Tuh loh. Kalau saya memang tidak punya kewenangan untuk menentukan di mana lokasinya. Paling-paling menghimbau, karena kan saya kan hanya menjual gasnya, yang mau beli gasnya kan mereka. Kira-kira gitu, Mas. Ini menarik, Mas Bambang. Iya. Pak, itu selesainya kapan Pak yang lapangan gas itu? Ya, kalau kita sudah yang satu blok sudah certified, yang satu blok 3 lapangan, yang satu hampir certified, sehingga kita menjadwalkan sudah bisa masuk mengalir itu kurang lebih akhir 2024 paling lambat mengalir. Tadinya pemikiran saya
baik yang ada di atas Rembang maupun di atas Jepara, di atas Tuban, kita mau tarik dulu ke sentralnya, yaitu di Kapodang yang di atas Jepara, menggunakan existing pipa gas yang sudah ada dari Kapodang ke Tambak Lorok yang dimiliki oleh PGN dan Bakri. Tapi ini berubah. Tadinya saya ngotot seperti itu. Bahkan saya minta kalau perlu kita yang bangun pipanya, industrinya ada di Pemalang. Karena alhamdulillah saya punya kawasan industri, kawasan energi terpadu di Pemalang yang udah dapat izin dari Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri ATR, BPN, dan masuk dalam Perpres satu-satunya swasta. Jadi namanya kawasan energi terpadu. Sekarang kita sedang melakukan komunikasi dengan salah satu perusahaan dunia agar membuat kilang dan petrochemical di situ, tapi feed-nya bahan bakunya crude. Kalau yang sedang kita bicarakan di Tuban ini bahan bakunya gas. Nah, kira-kira begitulah. Mudah-mudahan insya Allah jadi saya bisa meninggalkan sesuatu untuk menambah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Itu keinginan saya sebagai putra Jawa Tengah ya. Kira-kira gitu Mas Bambang. Bagus sekali Pak. Ini selain sibuk bisnis ya, saya kira masih ada bisnis-bisnis yang lain lah di luar yang utama ini. Pak Wisnu kan juga aktif di kegiatan sosial ya, antara lain memimpin Seruling Mas, Seruan Eling Banyumas. Ya. Ini apa saja kegiatannya Pak? Jadi alhamdulillah Seruling Mas itu didirikan tahun 92. Ya, ketua yang pertama almarhum Pak Dading Kalbuadi, ketua yang kedua almarhum Pak Susilo Sudarman, ketua yang ketiga mantan KSHL Pak Tanto Kuswanto, ketua yang keempat Pak Kuntoro Mangkusubroto, mantan Menteri SDM dan mantan ketua UKP 4, ketua yang kelima Pak Yuwono Kolopaking, mantan Dirut Jasa Marga. Dan saya ini dipercaya untuk yang ke-6 dan ke-7. Jadi saya 2 periode seperti mimpin Golkar Jawa Tengah. Nah, kegiatannya kita ini adalah menghimpun kekuatan-kekuatan dengan keterbatasan masyarakat Banyumas yang ada di perantauan. Kita punya di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Semarang juga ada. Terus kemudian Batam, Balikpapan, Samarinda yang aktif ya, Lampung, kurang lebih antara lain itu. Nah, Medan gitu. Jadi menghimpun kekuatan-kekuatan itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di daerah asal. Jadi kita itu membantu masyarakat yang ada di Banyumas, bukan membantu masyarakat Banyumas yang di perantauan, bukan. Jadi kita konsentrasinya membantu dengan keterbatasan, dan selama saya terlibat, alhamdulillah saya sudah membangunkan sekarang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Seruling Mas di Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Kemudian kami bersama-sama sudah membangunkan Monumen Sudirman di Purwokerto. Kemudian kami sudah membangunkan Kebun Binatang Seruling Mas di Banjarnegara. Kemudian di Purbalingga kita sudah membangunkan Desa Wisata Seruling Mas. Jadi 4 kabupaten itu sudah ada hasil dari kebersamaan dan usaha kita bersama untuk ada manfaatnya untuk masyarakat daerah asal, di samping tentunya yang rutin, umpamanya seperti pandemi kemarin kita menyampaikan bantuan untuk APD di 4 rumah sakit kabupaten, terus lagi kita nyumbang untuk beli jenazah untuk korban-korban yang meninggal karena COVID. Kemudian kalau ada banjir, kira-kira begitulah. Cuman ya berbeda dengan era sebelumnya karena memang keterbatasan sekarang, sehingga kegiatan kami tidak selebar dan sebanyak dulu, tapi tetap masih eksis. Kira-kira begitu Mas Bambang tentang Seruling Mas. Ya.
Jadi Banyumas bukan wilayah administratif tapi wilayah budaya Pak ya. Jadi termasuk Cilacap dan sebagainya ya. Iya, iya. Istilahnya kita ekskarsidenal lah zaman dulu. Nah, tapi sekarang Iya. kabupaten Kebumen juga ikut bergabung karena merasa satu bahasa, istilahnya ngapak gitu. Jadi kita juga dalam kegiatan-kegiatan resmi kita mengundang Bupati Kebumen. Kira-kira begitulah. Malah Iya. sekarang jadi istilahnya Ya, Pak Wisnu. diperluas Ya. Barling Mas Cakep, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Kira-kira gitu, Pak. Baik Pak. Terakhir mungkin ada saran dari Pak Wisnu baik untuk Undip, untuk mahasiswa yang sedang kuliah maupun para alumni baru yang masih mau merintis karir, apa-apa yang harus dilakukan atau mungkin bisa jadi pengusaha seperti Pak Wisnu. Yang pertama, saya juga aktif di kegiatan pendidikan karena saya sebagai anggota Dewan Penyantun Universitas Jenderal Sudirman bersama Pak Kuntoro Mangkusubroto, kemarin almarhum Pak Subiakto Cakrawardaya dan almarhum Pak Haryanto Danutirto. Tapi sekarang tinggal saya dengan Pak Kuntoro, tetapi Unsud menambah beberapa orang lagi. Itu tugasnya yang membantu kalau Unsud ada mengalami kesulitan butuh bantuan di tingkat nasional. Seperti dulu waktu pemilihan rektor almarhum Pak Rubi, bagaimana kita membantu menjelaskan kepada Kementerian Pendidikan Pak Wardiman, terus kemudian waktu Unsud memaksakan untuk mendirikan fakultas kedokteran secara kelembagaan Universitas Jenderal Sudirman ditolak oleh kementerian, kemudian saya Pak Kuntoro, Pak Biakto, Pak Bambang Kesowo bergotong royong meyakinkan kementerian akhirnya lolos mendapatkan izin. Nah, kira-kira seperti itu fungsi kami sebagai Dewan Penyantun. Kemudian saya juga sebagai bendahara Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta yang tadinya memiliki STEKPI, tapi kita sudah merubah 8 tahun yang lalu kita menjadikan Universitas Trilogi. Jadi dengan segala hormat kita mengambil filosofi pembangunannya Pak Harto di masa kepemimpinan beliau dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kan ada filosofi atau falsafah trilogi, yaitu adalah pada zamannya beliau itu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas, atau stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan, itu kan tergantung di dalam pelita, masing-masing pelita, mana yang didahulukan dari 3 unsur itu, sehingga kami membentuk atau memberikan nama universitas itu sebagai Universitas Trilogi. Tapi tentunya di dalam universitas itu bukan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan, tapi tekno sosiopreneur, kemudian kolaborasi dan kemandirian. Kira-kira begitu. Di samping saya juga masih menjadi anggota Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti. Luar biasa. Ya, hari ini juga baru selesai tadi pagi rapat dengan Trilogi menerima 2 yayasan pendidikan, satu dari Selawi, satu dari Cilacap, gitu loh, untuk melakukan tukar pikiran dan kerjasama pendidikan. Kira-kira gitu, Mas Bambang. Alhamdulillah saya banyak kesibukan. Nah, sekarang pesan terutama kepada calon mahasiswa atau mahasiswa baru, khususnya di Undip. Pertama, mereka harus
serius, rajin belajar, syukur-syukur bisa menemukan sesuatu yang baru, bukan hanya yang diterima di dalam pelajaran di kuliah atau di universitas. Harus membangun komunikasi yang baik, bukan hanya persoalan apa yang diterima di kampus, karena ke depan itu tantangannya sudah tidak hanya persoalan apa yang kita peroleh di kampus, tapi justru di luar kampus itu lebih banyak ancaman dalam artian yang positif. Yang kedua, kuliah jangan melihat atau tergantung atau menjadikan faktor utama tentang usia. Karena faktanya saya juga menyelesaikan S3 umur 63 lebih sehari. Yang ketiga, yang paling penting saya pesankan dan sering saya sampaikan pada waktu saya memberikan kuliah umum, baik itu di UI, UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, UNSUD, Undip, UNES, saya sampaikan bahwa jangan pernah kita itu dari desa merasa pesimis. Tidak boleh kita sebagai mahasiswa yang berasal dari desa merasa minder dengan mereka yang berasal dari kota. Itu penting sekali. Karena bibit unggul tidak harus datang dari kota. Saya datang lahir besar dari kampung 10 km di selatan Purwokerto. Waktu G30S saya sudah SMP, kereta tidak jalan karena SBSI, maka saya jalan kaki, semua kawan-kawan satu kampung ke Purwokerto 10 km tidak menggunakan sepatu. Karena memang alamnya, zamannya waktu itu, zamannya seperti itu. Jadi bukan saya aja, seluruh teman-teman saya dari kampung ya berangkat habis subuh nggak pakai sepatu, pulang habis lohor nggak pakai sepatu, lewat jalan aspal, nanti motong pematang, motong sawah, motong kali supaya agak dingin. Nah, jadi itu yang pertama. Kedua, menurut pengalaman saya, kunci sukses yang cukup dominan untuk kita bersama-sama bukan hanya soal pinter dan benar, tapi menurut saya adalah bahasa Jawanya bekti atau hormat atau setia kepada orang tua, gitu, dan loyal kepada orang tua, kemudian kita juga menghormati saudara-saudara sekandung, baik dari kita maupun dari istri atau dari istri dan suami. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi nggak ada orang sukses yang konyong-konyong. Jadi menurut saya justru faktor itulah yang utama. Karena kadang-kadang kan ada orang yang karena orang kita dari kampung, orang tua kita dari kampung, kita malu, mungkin begitu ada. Tapi berbanggalah kita yang berasal dari kampung. Kira-kira itu pesan saya, dan saya yakin generasi di belakang kita, generasi di belakang Mas Bambang Satono ini kan mempunyai suatu dukungan lingkungan informasi yang sangat luar biasa lah zaman sekarang. Mana kita ngerti kalau zaman kita sekolah akan ada handphone. Nggak pernah terbayang kita akan ada handphone. Gitu kan. Nah, jadi mestinya mereka ini harus menjadi manusia yang lebih daripada zamannya kita dulu, Mas Bambang. Jadi kira-kira begitu, Mas Bambang. Baik, terima kasih Bapak Dr. Wisnu Suhardono, SE, MSc. Satu lagi Mas Bambang, satu lagi. Ini saya penting menyampaikan ini, mudah-mudahan didengar oleh kawan-kawan, tentang keberadaan alumni Undip. Gitu. Ini kan performanya agak menurun beberapa tahun terakhir ini dibanding dulu. Nah, tentunya pertama harus ada orang yang berfungsi menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan seluruh alumni yang ada di Indonesia atau di luar negeri sekalipun, kemudian menghimpun mereka-mereka yang potensi untuk bagaimana membangun suatu organisasi alumni yang seperti tadi Seru 5 bermanfaat untuk kampus kita asal kita. Nah, ada hal yang saya cermati, mungkin saya keliru. Jadi alumni itu seolah-olah yang utama adalah alumni S1. Gitu kan? Padahal kan S1, S2, S3. Jadi mohon ini perbedaan alumni mengenai yang dia dari S1, di S2 atau S3
harus dihilangkan sehingga kita akan lebih membaur gitu loh. Karena seolah yang lebih menonjol alumni itu yang S1-nya dari universitas itu gitu loh. Kayak saya umpamanya dari Universitas Trisakti, saya mungkin lebih loyal dari ke Undip karena saya 2 kali dapat di situ S2 Mas 3 dibanding S1-nya Trisakti pasti berbeda gitu roh kita lah. Ini yang perlu ada suatu komunikasi di antara senior-senior Mas Bambang. Mas Bambang kan alumni dan ada di Semarang. Jadi sekaligus juga saya mengharap di sini Mas Bambang harus menjadi jembatan komunikasi lah. Gitu. Ya tidak mungkin kita menandingi alumni ITB, Gajah Mada, UI, tapi paling tidak eksis sejajar atau kurang sedikit lah dari mereka. Kira-kira gitu. Baik, ini antara tujuannya kan semua alumni bisa bicara, jadi nanti kan saling mendengar. Iya, harus. Dan jangan alumni saja yang harus mendengar atau bicara, yang belum jadi alumni juga harus mendengar. Tapi nggak usah ikut bicara dulu karena belum alumni. Nah, ini jadi nanti ada suatu emosional yang positif, Mas Bambang. Ini kan media ini terbuka, jadi bisa didengar. Alhamdulillah, bagus. Saya support. Terima kasih Bapak Dr. Wisnu Suhardono, SMSI, Dirut PT Satria Group, yang telah membeberkan banyak hal, termasuk bagaimana kiat sukses seperti beliau sekarang ini. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Wisnu. Matur nuwun. Makasih. Salam semua untuk alumni dan mahasiswa di seluruh Universitas Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.